Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan 1 Samuel 2 ayat yang ke-8. Saya beri tema renungan kita didaur ulang oleh Tuhan. Saudara, ketika mendengar kata daur ulang, apa yang saudara ingat? Pastilah yang kita ingat salah satunya adalah sampah. Sampahlah yang biasa didaur ulang. Sampah yang sebelumnya tidak berguna, kotor, busuk, tapi kemudian bisa didaur ulang sehingga bisa bermanfaat. Inilah sebenarnya gambaran kehidupan manusia berdosa, bahwa manusia yang sudah berdosa itu diibaratkan seperti kain kotor, seperti kotoran yang menjijikkan, kotoran yang busuk, tetapi kemudian kita mengalami pemulihan yang bisa disebut istilah didaur ulang oleh Tuhan sehingga menjadi berguna, menjadi berharga, karena sudah diperbaharui menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah kondisi kita, saudara-saudara yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Nah, perikop ini sebenarnya merupakan doa ataupun puji-pujian Hana kepada Tuhan. Siapa Hana itu? Apa yang dialami oleh Hana? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pembacaan kita, sebenarnya kalau kita membaca mulai dari pasal 1, dikisahkan di sana tentang penderitaan Hana. Hana itu adalah istri Elkana. Apa yang membuat dia sangat menderita? Bahwa dia disebutkan seorang ibu yang mandul, tidak punya anak. Dan itu merupakan aib, merupakan satu hal yang membuat dia merasa tidak berharga, merasa malu, karena dia seorang yang mandul. Tapi tidak hanya itu, ternyata dia pun dimadu oleh suaminya. Madunya itu, ya artinya dia punya madu dari istri Elkana, ada istri yang lain, membuat dia sakit hati. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa, dia menangis, bahkan dikatakan sampai dia tidak mau makan karena kegalauan hatinya. Hatinya sangat hancur. Itu ya penderitaan yang dialami. Tapi yang kedua, dia tidak berhenti pada penderitaan. Dia mau menyerahkan dirinya, menyerahkan persoalannya kepada Tuhan dengan iman. Maka apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dengan segala kepedihan hatinya, dia datang kepada Tuhan, menangis terseduh-seduh dan terus berdoa, memohon anugerah Tuhan, memohon supaya Tuhan membuang aibnya, sehingga apa yang merupakan kerinduannya itu bisa terwujud. Dia meminta seorang anak laki-laki. Dia terus datang kepada Tuhan. Apakah dia mencari jalan pintas? Tidak. Dia tidak mencari jalan pintas. Dia tidak mencari paranormal untuk bisa memberikan ramalan. Dia juga tidak melakukan adopsi atau yang lebih buruk, dia tidak memilih untuk ya sudahlah lebih baik bunuh diri. Tidak ya. Tetapi dia datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dan di dalam keyakinannya dia juga bernasar. Jikalau Tuhan memberikan kepada dia seorang anak laki-laki, maka dia bernasar akan mempersembahkan anak itu untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan.
Dan apa yang kita lihat selanjutnya, masih di dalam pasal yang pertama, Tuhan menjawab doa Hana. Bahwa Tuhan berbelas kasihan. Hana dapat belas kasihan Tuhan. Hana mengandung anak, seorang anak laki-laki. Kemudian diberi namanya Samuel. Karena itu artinya diminta dari Tuhan. Samuel artinya diminta dari Tuhan. Tuhan mendengarkan doa daripada Hana. Dan saudara, ini adalah sebuah proses dari Tuhan yang kemudian Hana di dalam segala ketaatan iman mau melewati proses itu sehingga dia mengalami pemulihan. Sehingga di dalam pasal 2 dan salah satu ayat yang kita baca itu merupakan puji-pujian Hana atas segala pertolongan Tuhan, atas segala jawaban doanya. Ia meneguhkan orang yang hina. Itu tadi yang kita baca. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi dahulu bahwa dia merasa hina. Dahulu bahwa dia merasa tidak berharga. Tapi sekarang dia sungguh bersuka cita. Oleh karena Tuhan sudah mengangkat segala aibnya. Dan kemudian menjawab doanya. Yang membuat dia begitu berharga. Oleh karena belas kasihan Tuhan. Maka dia memuji Tuhan. Dia mau bernyanyi bagi Tuhan. Dia mau menyembah Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu hidup. Dialah Tuhan yang maha karya. Dia pencipta, dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, itulah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang sanggup mengubahkan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berharga. Karena itu mari kita dalam menjalani hidup ini, apapun peristiwa, apapun masalah, apapun kesulitan, jangan mundur, tapi mari kita terus dengan iman melangkah, berserah kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan, mengangkat kita dari segala keterpurukan, bahkan juga dia mengampuni segala dosa kita, dan lebih daripada itu, dia menyediakan jaminan keselamatan bagi kita, orang-orang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau membentuk kami begitu sempurna, memulihkan kami, sehingga kami boleh memperoleh satu kepastian jaminan bahwa di dalam Engkau, di dalam Yesus, kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Pimpin kami Tuhan menjalani hari-hari ini untuk tetap beriman, berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.